Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid dan seluruh jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, juga yang saya hormati telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Ma'hadiyah Al-Ustadz Nurul Hidayat yang berkenan bergabung dalam acara pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang dan banyak terima kasih kepada beliau yang telah berkenan hadir untuk ikut andil dalam beberapa persoalan yang nanti kita bahas bersama. Kemudian selanjutnya yang kami hormati para rekan-rekan guru, utamanya dari bagian pengelola Waka dan staf Waka yang juga dapat bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali dalam satu majelis, yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Semoga pertemuan kita yang pertama dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah, kemudian mendapat ridha-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan amanah-amanah yang telah kita emban bersama dengan secara optimal dan maksimal, sehingga kita melahirkan beberapa putusan dan kebijakan yang tentunya akan membawa kemajuan pada pondok pesantren pada umumnya dan pada khususnya kepada lembaga kita tercinta Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum Bata-Bata. Salawat masalam mari kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita, membuka kita dari alam jahil, minal dhulumati nur kepada jalan yang penuh dengan ilmu, penuh dengan barokah. Rekan-rekan guru, tamu undangan yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan program kita ke depan, yaitu ada dua program penting pada pertemuan kali ini yang harus kita bahas secara mendetil. Yang pertama yaitu tentang sesuai dengan tema yang pagi hari ini kita akan laksanakan, yaitu gerakan kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan di lingkungan Madrasah Sanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata. Untuk gagasan ini dan ide ini perlunya ada sebuah gerakan, dan gerakan itu harus didukung dari semua elemen pondok pesantren, baik di kalangan MTS kemudian di kalangan pondok pesantren. Makanya untuk keberlangsungan program ini mari kita dukung secara bersama, mari kita semangat secara bersama bagaimana kita ciptakan lingkungan kita semakin bersih, semakin sehat, sehingga siswa dan peserta didik kita senang dalam belajar, gembira dalam belajar untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam proses gerakan ini, yaitu tentang pembiasaan. Jadi untuk kebersihan nikah
kemarin Tenggula memberikan kebijakan peraturan-peraturan khususnya kepada guru jam 1.2, kemudian guru jam 5.6, yaitu bagaimana sebelum masuk ke kelas agar berusaha untuk membersihkan di lingkungan madrasah, membersihkan di depan kelas, khususnya di dalam kelas masing-masing. Lagi itu termasuk dari tolak ukur dari gambaran bagaimana kita menciptakan sebuah gerakan kebersihan. Teti nikah membentuk kebiasaan. Kebersihan nikah tentunya harus didukung dari semua pihak, baik dari peserta didik, kemudian dari guru, kemudian dari pengelola madrasah. Makanya untuk kita bisa menggerakkan sebuah agenda nikah, kita harus memulai dari kita sendiri. Artinya utamanya di bagian kantor. Di bagian kantor nikah, kami sebagai kepala madrasah menegaskan khususnya kepada para pengelola bagaimana kita memberikan contoh, memberikan teladan agar di kantor nikah bersih, di depan kantor bersih, dan di lingkungan madrasah bersih. Akhirnya Manabi Ampun kompak setuju, sistem berjalan dan berkolaborasi dengan baik. Insya Allah program pergerakan ke itu berjalan akan maksimal. Lagan itu yang kita harapkan bersama. Kemudian selanjutnya kemarin kami mengadakan sebuah rembuk-rembuk secara sebatas atau tidak secara keseluruhan dengan sebagian pengelola bahwa kita akan juga membentuk tim gerakan kedisiplinan. Tim gerakan kedisiplinan, utamanya kedisiplinan pengelola, kemudian kedisiplinan guru. Bagaimana kita mulai? Tentunya kita mulai dari pangkal permasalahan. Di mana titik pangkalnya? Titik pangkalnya keintoh dari pimpinan, dari Tenggulah TV. Artinya mari kita jaga kedisiplinan bersama dari pangkal kelembagaan, dari Tenggulah TV. Ibda binafsik. Kemudian nanti kita salurkan ke bagian pengelola. Bagian pengelola ini kan nanti akan diberikan jadwal khusus untuk bagaimana menjaga kedisiplinan yang nantinya akan kita fokuskan kepada kedisiplinan guru. Kemudian kita berlanjut kepada tingkat yang terakhir, yaitu kedisiplinan peserta didik. Langkah-langkah ini mari kita dukung dengan semangat. Semoga kita menjalankan ke depan, utamanya bagi guru kita bersama. Para dewan guru dan dewan pengurus yang kami hormati, kemudian Tenggulah akan memberikan laporan-laporan tentang kinerja kami selama 2 bulan, mungkin sudah mencapai 60 hari Tenggulah memimpin di lembaga Madrasah Sanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata. Dari beberapa pekerjaan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikannya. Di antaranya adalah tentang tupoksi, penajaman kembali tupoksi dari masing-masing pengelola. Alhamdulillah sudah ada gambaran program selama 1 semester, bahkan sampai tahun pelajaran 2024-2025 sudah tercover semuanya. Tinggal kita melaksanakan dan bagaimana kita bersama untuk memonitoring dan mengevaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkenaan kelaban perangkat pembelajaran kento. Untuk perangkat kento
di bagian pengelola cuman tinggal 2%. Artinya ada 2 pengelola yang belum menyetorkan berangkat. Kemudian yang dari guru Kak Dinto, guru non pengelola Kak Dinto sekitar kurang 50%. Jadi mohon Kak Dinto untuk guru-guru yang masih belum membuat perangkat pembelajaran, kami perpanjang waktunya sampai tanggal 15 Januari. Nah, mungkin menabi ampun lebih dari 15 Januari Kak Dinto tentunya sangat lama sekali, dan tenggula kalau mau masih diperpanjang dikit sampai tahun pelajaran baru. Lihat itu akan tak saya. Tapi nyona dek kasetejena guru untuk segera menggarap perangkat masing-masing, karena memang dari pengelola fasilitas ampun beda, kemudian mana aplikasi sudah disediakan dan seefisien mungkin dan tidak berat lah, sudah tinggal itu mengisi silabus dan lainnya. Jadi mohon untuk penyelesaian perangkat nikah segera dituntaskan secara keseluruhan. Kemudian kemarin ada dari guru yang masuk tidak mencapai 50%, tidak sampai 50%. Untuk pengelola hanya 2 orang, alhamdulillah itu. Oke, alhamdulillah, apresiasi gitu. Kemudian laporan yang kedua, ada masukan kemarin dari beberapa guru tentang pelayanan jangan sampai ada perbedaan antara pengelola dan guru. Dan gula untuk menyikapi hal ini kami usahakan untuk tidak ada perbedaan pelayanan baik dari guru ataupun dari pengelola. Anggap kita semua itu adalah warga madrasah secara bersama gitu. Kemudian selanjutnya sebentar lagi kita akan menghadapi akreditasi. Jadi mohon ini juga perlu disikapi dengan seksama, disikapi dengan serius, utamanya pada tim yang sudah dibentuk kepanitiaan dan juga standar-standar yang sudah disiapkan pada 8 standar. Mohon ini juga dipikirkan. Kemudian dukungan dari semua administrasi yang dilakukan oleh guru itu juga ditingkatkan. Itu untuk bagaimana kita melaksanakan akreditasi dengan sempurna dan tentunya mendapat nilai-nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir tentulah selama bekerja 2 bulan ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang dalam tugas sebagai pimpinan, kemudian pelayanan baik dari pengelola dan pelayanan guru. Nanti kita bicarakan bersama secara detail apa-apa yang perlu kita tingkatkan, kemudian hal-hal yang perlu kita tambah atau kita ulang. Kemudian selanjutnya yang paling akhir berkenaan dengan pengelolaan di MTS ada beberapa perubahan, perubahan istilahnya revitalisasi atau rotasi tugas, dan mungkin ini perubahan kecil, hanya sebagian-sebagian yang kayaknya perlu dirubah untuk tujuannya bukan lain tapi untuk menyegarkan kembali kerja. Artinya tugas yang baru, kemudian penyegaran kerja yang baik nanti kita umumkan pada momen-momen selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah, dan akhirnya dari tanggula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.